aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, kalian udah lihat kalau aku akan nge-review nih salah satu complexion dari brand lokal yang kemarin ini banyak banget di request juga sama kalian ya, yaitu dari brand Revelyn yang Silky Sensational Velvet Cushion yang seperti ini. Jadi aku juga udah sempat lihat reviewnya seliweran di FYP TikTok gitu, mereka memakai produk cushionnya ini. Kayak mereka tuh tempelin selotip gitu di mukanya, udah gitu di tap-tap cushion. Pas dibuka tuh bagian selotipnya itu kan kayak masih ada noda-noda, jerawat, dan lain-lain. Terus ditimpa lagi nih sama cushionnya, jadi flawless banget. So, untuk coveragenya berarti cukup menggiurkan ya. Pas banget di aku yang ada bekas-bekas jerawat sama noda-noda tuh di sekitaran pipi aku. So, kali ini pastinya aku akan tes seperti apa sih sebenarnya, apakah benar-benar sebagus itu di tipe kulit muka aku yang normal tuh oily. Aku udah beli nih lumayan lama sebenarnya, cuman karena kemarin banyak banget review lip produk baru, jadi ini kayak ke-skip gitu loh. Jadi aku udah sempet pakai tes ketahanan seharian gitu sampai malam. Nanti aku akan update kayak gimana ya di videoku. So buat kalian yang udah nungguin reviewnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, sekarang sekilas aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Di sini tuh dia warnanya tuh dominan kayak pink soft kayak gitu, girly banget ya. Dan di bagian depan pastinya ada nama produknya tadi, Silky Sensational Velvet Cushion. Berarti nanti harusnya sih hasilnya nggak terlalu matte. Dan ternyata nih ada kandungan-kandungan skincare-nya. Yes, ada Centella asiatica, chamomile extract, dan juga vitamin E. Wow, itu adalah kandungan-kandungan yang biasanya tuh bisa menutrisi dan tetap melembabkan. Dan si Sika ini biasanya juga bisa menenangkan tuh di kulit. Misalnya kulit kalian lagi bermasalah, berjerawat, kemerahan, dan lain-lain. So, pastinya ini nilai plus ya. Jadi dia bisa kayak ada kandungan skincare-nya juga gitu di kulit. Selanjutnya di bagian belakangnya kalau aku lihat ada klaim produk. Seperti biasa nanti aku akan bahas setelah diaplikasikan di wajahku. Cara penggunaan, udah gitu ingredients-nya, kalau kalian penasaran akan aku zoom aja di situ. Masih ditambah nih di bagian bawah ada expired date, dan produknya dari Revelyn ini nggak usah khawatir. Sudah ada nomor BPOM-nya, jadi pastinya aman ya buat kita pakai. Oh iya, untuk netonya sendiri ini 12 ml. Kemarin aku beli sepertinya nggak sampai 100.000 sih, aku lupa ya detailnya berapa. Nanti pokoknya untuk update harga berapa, kalian bisa langsung klik aja linknya di kolom deskripsi ya. Di situ aku udah tulis lengkap. Kemarin aku beli di official store-nya Revelyn yang ada di Shopee. Dan sekarang untuk packaging dalamnya sebenarnya mirip banget sama package luarnya nih. Perpaduan gradasi warnanya, desainnya sama aja. Tapi pastinya dia bulat gini kayak bedak cushion pada umumnya ya. Terus di bagian atas tuh dia kayak lebih glossy gitu, dan di bagian bawahnya sih dia pink soft tapi warnanya dove. Dan di bagian pinggirannya nih ada listnya warna rose gold. Ini sih perpaduannya cakep ya, jadi kelihatan lebih mewah gitu untuk package si cushionnya ini. Terus aku akan buka di bagian dalam ya, seperti biasa dia pastinya ada kaca, ada puffnya juga. Yang menarik di sini puffnya itu sekarang kebanyakan cushion kayak gini emang ya, ujungnya tuh lancip. Ini akan menguntungkan waktu pengaplikasian kayak di bawah mata, terus di lipatan-lipatan hidung, kayak akan lebih menjangkau gitu sih menurut aku. Dan kalau aku pegang ini nggak terlalu tebal, tapi juga nggak terlalu tipis, biasa aja dan cukup empuk. So nanti kita akan lihat ya waktu dipakai mengaplikasikan cushionnya. Dan setelah dibuka, seperti biasa ini sebenarnya masih ada penutupnya tuh, kemarin segel gitu, jadi pastinya produknya steril. Dan barulah nih ada shade warnanya. Kelihatan yang aku pakai ini warna yang Cell. Jadi kayaknya ada 3 varian warna, aku pilih yang tengah-tengahnya nih, karena kan biasanya kulit aku medium light kayak gitu. Jadi nanti aku akan kasih tunjuk apakah cocok juga nih di tipe skin tone aku. Dan sebenarnya untuk cushionnya ini hari ini juga aku pakai nih di wajah aku. Tapi khusus di tes ketahanannya aku udah pakai di beda hari. Lengkapnya akan aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Ini kondisi bare face aku waktu itu lagi ada jerawat gede banget. Jadi udah beda dengan kondisi aku yang sekarang. Ini pas aku lagi muncul jerawat. Terus seperti biasa ya, noda-noda yang ada di pipi, bekas jerawat yang lainnya. Sekarang kita akan langsung pakai cushionnya aja nih. Tadi kalian udah lihat packagingnya seperti ini, ada puff dan juga kacanya. Masih ditambah ini kalau aku buka pertama kali waktu itu seperti ini untuk warnanya. Di awal sih aku merasa masih kayak lega karena dia kekuningan gitu ya.
Terus ini aku tap, satu kali tap langsung ngambilnya banyak banget nih untuk si cushionnya. Aku akan pakai di sisi kanan wajah aku terlebih dahulu. Waktu aku tap beberapa kali udah langsung kelihatan, wow ini coveragenya emang bagus ya. Nih kalian bisa langsung lihat sendiri aja ya. Noda-noda di wajah aku langsung tersamar gitu. Apalagi area bawah mataku yang gelap, ini juga langsung tercover. Terus aku lanjut aja nih pokoknya ratakan di sebelah kanan wajah aku. Tapi lama-lama kalau aku perhatikan ini kayaknya warnanya kurang match ya di wajah aku. Nanti kita akan lihat aja seperti apa. Dan ini cuman aku cepetin aja, tapi aku belum ambil lagi untuk cushionnya. Terus hasilnya seperti ini aku akan kasih tunjuk aja. Bener-bener ini coveragenya memang oke, medium to full sih bisa dibilang. Area bawah mata, bekas-bekas jerawat aku sudah tercover tuh. Bandingkan aja dengan yang sisi kiri wajah aku. Walaupun menurut aku ini agak keputihan ya untuk shade-nya, kayak kurang kuning sih kalau dipakai di tipe skin tone wajah aku. Terus waktu aku zoom ini sebenarnya noda-noda kegelapan yang ada di pipi masih agak kelihatan samar-samar gitu. Jadi sepertinya aku perlu layer lagi nih biar nanti lebih mengcover. Cuman sebelum itu aku akan lanjut dulu nih di sisi kiri wajah aku yang ada jerawat kemerahannya, gede banget di situ. Tap 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 dan wow. Emang sih kalau untuk yang kemerahan-kemerahan dia jago tuh. Langsung bisa menyamarkan banget, bahkan kayak langsung gak kelihatan merah untuk jerawatnya. Oke, sejauh ini bisa dibilang sih coveragenya berarti memang medium to full di wajah aku yang banyak noda-nodanya ini. Terus aku akan lanjut dulu selesaikan di sebelah kiri wajahku. Seperti ini untuk hasilnya, sebenarnya sih udah cukup flawless ya. Tadi seperti yang aku bilang, area bawah mata, bekas-bekas jerawat udah oke. Cuman kayaknya aku akan tambah lagi nih layer kedua untuk noda-noda yang ada di pipi aku. Karena memang kayak masih kelihatan gitu kegelapannya. Terus di area bawah mata juga aku tambahkan sedikit. Hasilnya kayak gini, dan ini aku tap-tap di layar aku biar agak lumayan matching aja nanti ya, karena aku merasa agak keputihan untuk cushionnya. Dan aku akan kasih tunjuk before afternya. Dia memang benar-benar bisa menyamarkan imperfection yang ada di wajahku, khususnya yang kemerahan-kemerahan ya. Udah gitu nih, di bagian jerawat aku yang tadinya kayak menonjol kemerahan, benar-benar sudah langsung tertutupi. Sekarang aku akan set menggunakan bedak karena memang muka aku normal to oily, tapi di sini aku pakai makeover Hydrestay yang Radiant Finishing Powder karena dia kemampuan nahan minyaknya nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Jadi nanti kita tetap bisa lihat tuh ketahanan dari cushionnya seperti apa. Ini aku swipe menggunakan brush biar natural dan hasilnya kayak gini di wajah aku. Tadi aku belum sempat zoom di sekitaran pori-pori ya di hidung aku. Sebelum menggunakan bedak tuh kayak biasa aja, tapi setelah pakai bedak tuh lebih flawless gitu, karena memang si makeover Hydrestay ini bisa menyamarkan pori-pori sekitaran hidung aku. Ini aku udah selesai pakai base-nya jam 2.45, hampir jam 3 sore, dan kebetulan nanti aku mau pergi, jadi aku akan update-update aja. Tapi sebelumnya nih, setelah aku selesai mengaplikasikan makeup, ini nggak tahu karena memang shade-nya keputihan, atau seperti apa ya. Cuman kalau aku perhatikan nih muka aku kayak matte yang kelihatan lumayan berbedak ya, apalagi di area bawah mata tuh yang memang biasanya kering. Karena memang sengaja aku nggak pakai highlighter, setting spray dan lain-lainnya. Ya udah kita akan lanjut aja. Ini masih sekitar jam 5 sorean sebelum pergi, kondisi muka aku masih flawless, belum ada minyak-minyak ya. Coveragenya juga masih bagus karena kan baru pakai sekitar hampir 2 jam. Dan nanti aku akan update-update lagi pastinya setelah aku pergi. Yes, itu tadi ya untuk cara pengaplikasiannya aku udah kasih tunjuk, dan aku akan ngebahas nih dari klaim produknya yang tertera di package-nya ya. Di sini dia menyebutkan Revlon Silky Sensational Velvet Cushion merupakan cushion yang dapat memberikan sentuhan kulit yang lebih lembut dengan hasil akhir velvet yang membuat wajah tampak natural glow tanpa rasa lengket. Oke, dari segi finishnya ya, berarti ini menurut aku sih di wajah aku tadi memang dia tuh matte tapi masih agak sedikit glow. Jadi dia menyebutnya di sini adalah velvet. Jadi sebelum di set menggunakan bedak, kalau tipe muka kalian normal to oily atau oily, wajib banget ditunggu dulu sampai dia benar-benar ngeset, barulah nanti set menggunakan bedak ya, karena kalau enggak bakal kurang tahan lama. Dan memang sesuai dengan klaim yang tertera di sini, tadi hasilnya natural glow ya sebelum di set menggunakan bedak.
Waktu aku pegang-pegang juga tidak lengket sama sekali, apalagi kalau sudah set di muka aku. Terus di sini dia juga menyebutkan dengan kandungan skincare yang baik untuk kulit, yaitu chamomile dan centella asiatica. Ya memang bener sih, dua kandungan itu pastinya dia bisa menghidrasi ataupun tetap menutrisi kulit walaupun dipakai seharian. Itulah kenapa tadi kan ada efek glow-nya juga ya, mungkin karena ada si chamomile-nya ini. Dan untuk centella asiatica, setahu aku dia bisa menenangkan juga kalau misalnya kulit kalian lagi berminyak, berjerawat. Jadi kayaknya sih kushenya ini bisa dipakai di tipe kulit kalian yang itu ya. Tapi walaupun tidak disebutkan di sini, aku rasa dengan kandungan centella asiatica biasanya akan aman ya. Mungkin buat kalian yang tipe kulitnya berminyak, berjerawat, atau bahkan sampai sensitif yang udah nyobain nih untuk kushenya Revlon, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kayak gimana, apakah kalian cocok atau enggak? Dan sudah tidak ada klaim lagi tertera di sini. Kalau aku lihat sih sebenarnya tadi yang aku rasakan tuh warnanya agak sedikit keputihan gitu ya di aku, di shade yang Sal. Menurut aku sih karena kurang kuning sih, karena kan kulit aku agak yellow gitu. Makanya aku penasaran di hari ini di makeup aku menggunakan kushenya Revlon ini tanpa aku set menggunakan bedak. Jadi biar kelihatan tuh warnanya bener-bener seperti apa. Yang aku set hanya di area bawah mata dan sekitaran mata aja, karena nggak mungkin ya di sekitaran itu nggak di set. Aku harus pakai eyeshadow dan lain-lain. Jadi pure hari ini aku hanya menggunakan kushenya saja. Memang sih di awal tadi kelihatan masih agak keputihan, tapi setelah udah nyatu kayak gini, aku nggak set lagi pakai bedak. Sepertinya dengan warna leher aku nggak terlalu beda jauh ya, jadi masih oke lah ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, karena memang aku nggak mau set menggunakan bedak, ini bener-bener aku tunggu ngeset sampai aku kipas-kipas gitu. Barulah setelahnya aku coba nih eksperimen menggunakan cream blush, karena kan yang kemarin menggunakan powder blush. Di sini aku pakai makeover yang Euphoria-nya. Aku tap-tap menggunakan jari, setelahnya tap-tap juga menggunakan puff cushion. Jadi karena tadi cushionnya udah set, aman sih di sini dia bisa menyatu dengan bagus dan hasilnya oke. Udah gitu aku menyelesaikan makeup mata, alis, eyeliner, maskara dan lain-lain. Nanti detailnya udah aku tulis di kolom deskripsi, kalian bisa langsung cek aja produk makeup apa aja yang aku pakai. Terus yang terakhir tadi aku sedikit menggunakan highlighter karena biar kelihatan glowy aja ya. Kemarin sih waktu aku set pakai bedak tuh agak sedikit kering menurut aku, tapi sekarang oke lah ya. Dan pastinya nanti kita tinggal lihat aja tes ketahanannya seperti apa, akan aku taruh di akhir video. Yang pertama tes ketahanan waktu aku menggunakan bedak, dan yang kedua nanti setelah aku nggak pakai bedak seperti ini, dia bakal tahan sampai berapa jam nih di muka aku yang normal tuh oily. Pokoknya kalian wajib tonton sampai habis biar kalian tahu ya untuk kushenya ini sebenarnya cukup worth to buy nggak sih buat kalian coba dan beli. Sejauh ini aku pakai sebenarnya masih berasa nyaman ya, nggak berat juga di muka aku. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya ya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini aku udah di rumah, dan aku mau update ya, yang terakhir jam 9.34. Jadi ini udah sekitar setengah 10 malam. Tadi kan aku pakai sudah hampir jam 3 ya, mungkin pakainya sekitar 7 jam. Tapi aktivitas di luar ruangan, tadi aku sempat jalan-jalan, pakai masker juga. Jadi kita akan lihat hasilnya seperti apa. Pertama aku akan buka maskernya dulu, dan yes, seperti ini, dia lumayan banyak transfer ya di masker, khususnya di bagian sekitaran hidung dan dagu. Karena memang di area itu aku yang banyak keluar minyak, jadi otomatis yang berminyak pun di sini di sekitaran T-zone aku. Dan sekarang aku mau langsung zoom aja di sekitaran T-zone aku seperti apa ya, biar bisa kelihatan jelas. Dan waktu udah aku zoom baru kelihatan banget tuh. Yang pertama di sekitaran area bekas kacamata, dia tuh udah ngecap gitu kayak keangkat. Udah gitu nih sekarang yang paling parah adalah di hidung aku yang tengah nih udah bener-bener lumer. Dan di lipatan hidung aku juga seperti itu. Ini di bagian sekitaran mulut aku juga sudah lumer, dan di bagian ini bawahnya yang ada jerawat tuh, jerawatnya juga udah kelihatan banget karena memang dia udah coveragenya udah berkurang. Udah gitu aku nggak tahu apa karena tadi aku agak keputihan ya, ini di area bawah mata aku tuh jadi agak lumayan kelihatan kering gitu. So secara kelihatan keseluruhannya tuh ngeblok di area sini tuh kering, di area sekitaran T-zone tuh berminyak. Terus tadi di bagian pipi sini dia juga keangkat, mungkin nempel di masker juga. So buat aku sih ini
hasilnya kurang bagus dan bener-bener sudah selumer itu. Padahal aku baru pakai sekitar 7 jaman. Ini padahal sudah aku set menggunakan bedak ya, tapi hasilnya seperti ini, apalagi kalau tidak di set menggunakan bedak. Sebenarnya sih kalau dilihat dari namanya memang ini silky velvet yang nggak terlalu matte, jadi memang biasanya akan kurang tahan lama di tipe kulit yang normal to oily kayak aku, atau misalnya di kulit berminyak. Terbukti di sini dia sudah kelihatan cukup lumer di sekitaran T-zone aku dengan tadi aku aktivitas di luar ruangan ya. So untuk cushionnya dari Revlin ini sih buat aku sendiri kurang favorit karena memang tidak sesuai dengan tipe kulit wajah aku. Coveragenya memang aku akuin dia bener-bener mengcover banget, kayak nutup aja. Tapi kalau untuk tes ketahanannya sih ini bener-bener kurang tahan lama di tipe kulit muka aku yang normal to oily. Apalagi tadi juga shade-nya aku agak keputihan. Cuman aku belum mencoba kalau misalnya dipakein primer ataupun setting spray, mungkin akan lebih mengontrol ya. Mungkin kalau kalian udah nyobain nih cushionnya Revlin yang silky sensational velvet cushion, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Jangan lupa sebutkan tipe kulit kalian seperti apa dan hasilnya kayak gimana setelah dipakai seharian. Dan setelah lihat review dari aku, kira-kira kalau kalian sendiri nih untuk cushionnya ini cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah. Oke, ini update aku yang pertama pemakaian hari ini ya. Sekarang sudah jam berapa? Aku akan kasih tunjuk dulu. 2:23, setengah 3. Jadi aku pakainya tuh tadi sekitar jam 11. Bisa dibilang sih hampir pemakaian 3 jam lebih. Kayak gini kondisinya di muka aku. Sudah kelihatan berminyak ya di T-zone-nya. Aku akan zoom aja, ini di hidung aku yang tengah bahkan sudah lumer, agak pecah gitu. Kalian bisa lihat nggak ya detailnya, semoga kelihatan. Dan di lepatan hidung aku juga sudah mulai kelihatan berminyak. Tuh aku sentuh dia kayak udah lengser gitu ya untuk foundationnya. Karena tadi memang aku nggak set menggunakan bedak. Walaupun untuk coveragenya sepertinya masih cukup bagus ya, nggak kelihatan gitu untuk bekas-bekas jerawat aku. Tapi hitungannya sih ini sudah lumayan berminyak, padahal baru pakai hampir 3 jam di indoor aja. Nih bahkan di dahi aku itu tuh tadi aku kan nyopot kaos. Karena kan aku mau buat video lagi, ternyata dia tuh ngegeser dong tuh kayak blaret-blaret gitu. Kan bisa lihat nggak sih perbedaan warnanya, tadi udah kelihatan warna asli kulit aku. Jadi kayaknya udah mulai tanda-tanda berminyak ya ini di muka aku pemakaian segini. So nanti kita akan lihat update aku yang terakhir. Ini sudah jam 5.19, jadi pakainya bisa dibilang 6 jaman ya. Aku belum kemana-mana, masih tetap di rumah aja karena aku cuma ngedit hari ini. Ternyata di hidung aku nih sekarang sudah sampai lipatan hidungnya lumer dong. Kalian bisa lihat di situ lebih berminyak. Udah gitu yang kelihatan masih lumayan bagus di area bawah mata karena tadi aku set menggunakan bedak. Nih aku akan kasih tunjuk aja waktu aku geser tuh. Kalian bisa lihat nggak sih kalau dia tuh lumer. Jadi dia nggak nempel gitu loh karena memang nggak aku set menggunakan bedak. Kelemahannya di tipe kulit yang berminyak pasti kayak gini. Akan gampang lumer dan ngegeser. Dan di sekitaran pipi yang ada blushnya ini tuh masih oke, nggak ngegeser karena memang di situ tuh areanya nggak berminyak. Bisa dibayangkan kalau tipe kulit kalian berminyak, pastinya ini akan lumer semuka-muka ya. Jadi sudah bisa disimpulkan ya di tipe muka kulit kita yang normal to oily atau bahkan oily, si cushionnya Revlin ini bakal kurang tahan lama. Jadi tetap harus wajib di set menggunakan bedak. Tapi setelah di set menggunakan bedak, kemarin dia kelihatan agak keki di muka aku. Jadi kayaknya harus pinter-pinter pilih bedak yang hasilnya nggak terlalu matte ya di wajah. Oke, sekian untuk tes ketahanannya ya. Sampai ketemu lagi.